Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Udara Jakarta lagi-lagi membuat sesak. Polusi yang ada di atas ambang batas membuat masyarakat berpikir kemana peran pemerintah. Meskipun baru-baru ini Kementerian LHK menutup 3 pabrik yang diduga kuat menyumbang polusi buruk bagi Jakarta. Namun apakah itu sudah cukup untuk mengembalikan udara Jakarta kembali hijau? Kita simak liputannya. Jakarta akhir-akhir ini terasa semakin sesak, namun bukan karena penduduknya bertambah, tapi karena polusi udara yang lagi-lagi ada di ambang batas. Meski sejumlah cara sudah dilakukan mulai dari uji emisi kendaraan hingga menutup pabrik yang mencemari udara, tapi tampaknya cerita lama antara Jakarta dan polusi udara seolah tak ada habisnya. Lalu kita harus bagaimana? Ikuti penelusuran kami. Polusi udara lagi-lagi mengepung kota Jakarta. Langit yang berwarna abu seolah sudah menjadi pemandangan biasa. Namun, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono justru terkesan menanggapi enteng permasalahan yang sudah menahun ini. Ya, pertama memang dunia begitu ya. Semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Namun tampaknya pemerintah kini mulai bergerak. Misalnya, Kementerian LHK baru saja menutup 3 pabrik yang dianggap menyumbang udara buruk di Jakarta, yakni PT Indo Aluminium Intikarsa Industri pada sektor penggilingan aluminium di Cikarang, Jawa Barat, PT Raja Gudang Mas, pemanfaat limbah B di Serang, Banten, dan PT Multi Makmur Limbah Nasional, pengelola limbah B3 tidak berizin. Metro TV melakukan penelusuran ke PT MMLN di Kecamatan Paku Haji, Tangerang, Banten. Ini adalah salah satu perusahaan pengolahan limbah di Tangerang, Banten yang ditutup oleh Kementerian LHK karena mencemari udara. Kalau kami intip sedikit pemirsa dari luar, memang tidak ada aktivitas dan sudah ada garis yang dipasang oleh Kementerian LHK. Nah, kita akan coba untuk masuk ke dalam. Tapi sayangnya kami tidak bisa masuk karena pintu dikunci dan tidak ada orang yang berjaga. Warga sekitar juga menyebut bahwa sudah sekitar seminggu tidak ada aktivitas di sini. Kami juga mencoba mendatangi PT III di kawasan Cikarang, Jawa Barat. Meski tampak tidak ada aktivitas dari luar, namun petugas jaga menyebut tidak tahu menahu soal penutupan yang dilakukan oleh KLHK. Saya dapat info dari KLHK, katanya ada perusahaan ini namanya ditutup karena polusi udara. Bener ini bukan ya Pak ya? Oh nggak tahu itu kalau memang. Tapi ini kan masih produksi nggak? Oh berarti karyawan masih ada yang masuk juga ya? Oh ya udah deh. Lokasi pabrik yang berdekatan dengan pemukiman warga tentu memiliki resiko. Salah satunya Lita. Wanita berusia 30 tahun ini bahkan harus pindah rumah karena asma yang dideritanya akibat udara yang tidak sehat. Oke, Bu Lita sudah tinggal di Cikarang ini sejak tahun berapa, Bu? Kalau orang tua dari tahun 93, saya kan lahir 94 dari lahir. Oh di sini ya? Iya. Nah sejak lahir ada di sini, ini kan deket banget sama pabrik-pabrik nih Bu, pengalamannya gimana? Pengalamannya ya polusi ya, banyak debu, terus udaranya juga nggak baik gitu kan. Mungkin pas tahun 90 itu nggak terlalu banyak polusi karena kan masih banyak pepohonan, kontrakan juga belum banyak kan. Tapi sekarang bener-bener nggak ada pepohonan, semua dibangun kontrakan karena dekat pabrik kan. Apa Bu yang dirasain dari polusi yang semakin banyak, rumahnya mungkin kotor atau gimana? Iya. Ya pengaruhnya rumah kotor, banyak debu gitu kan, sampai ngepel itu paling sehari 3 kali nyapu ngepel gitu. Kalau enggak kan pasti tebel banget, ngerasa nggak enak lah gitu. Terus kalau dari sisi kesehatan gimana Bu? Kalau dari sisi kesehatan karena saya punya asma, waktu itu sering kambuh kan, terus disaranin dokter ya untuk pindah rumah gitu karena di sini nggak baik buat saya, daripada terus menerus
kambuh terus kan lebih baik pindah. Jadi saya pindah ke Sukatani sekarang, Pilar Gading Mas. Nah, semenjak pindah masih sering kambuh atau enggak, Bu? Nggak terlalu, karena kan di sana masih banyak sawah, nggak terlalu banyak PT kan, jadi polusinya nggak kayak di sini. Gitu. Ini kan karena anak saya libur sekolah, jadi ya menginap di rumah neneknya. Oh, biasanya berapa lama, Bu, menginap di sini? Biasanya kalau hari libur aja, weekend, Sabtu Minggu, terus karena ini libur panjang, jadi seminggu lebih di sini. Nah, dalam seminggu lebih itu sempat ada tanda-tanda akan kambuh nggak, Bu, asmanya? Ya kadang kalau misalnya capek, terus polusinya panas banget, ini kambuh. Nah, kemudian ini kan anak-anak kalau saya lihat kan masih kecil-kecil ya. Ada perasaan takut nggak sih, Bu, setiap mungkin ada di sini gitu? Ya pasti ada perasaan takut, ya namanya keturunan kan. Lagi saya punya asma, jadi ya kita hindari aja. Jadi di sini cuma sebentar, lebih lama di rumah kayak gitu. Pemirsa, coba kita bandingkan kualitas udara di Jakarta dari tanggal 16 hingga 26 Juni 2024. Ternyata angkanya tidak pernah kurang dari 121. Bahkan di beberapa hari angkanya jauh dari angka tersebut, yang itu berarti sudah masuk dalam kategori tidak sehat. Sementara untuk kawasan Jabodetabek dari tahun 2021 hingga 2023 tidak pernah ada di bawah ambang batas yang sudah ditentukan WHO. Ternyata sudah sangat tidak sehat. Lalu sektor mana saja ini yang mempengaruhi atau menyumbang polusi buruk di Jakarta? Ternyata ada 44% ini penggunaan bahan bakar dari transportasi. Kemudian 31%-nya adalah industri energi. Maka dari itu KLHK sudah menutup 3 perusahaan yang menyumbang pencemaran udara di Jakarta. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah hal tersebut sudah efektif untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta? Sebenarnya itu jadi seperti agenda rutin ya dari pemerintah untuk melakukan penegakan hukum, dan itu memang sebenarnya adalah kewajiban. Di satu sisi kami mengapresiasi bahwa ada tindakan yang dilakukan oleh pemerintah begitu. Tapi di satu sisi kami juga menyayangkan kenapa itu dilakukan hanya sebatas momentuman saja. Gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat kecenderungannya dalam beberapa tahun terakhir, itu ketika kita sudah tahu trennya bahwa di setiap Juni, Juli, Agustus hingga Oktober itu biasanya tren polusi udara itu akan tinggi. Begitu. Nah, harusnya tindakan pencegahan yang dilakukan lewat monitoring polusi udara yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan tersebut secara kelembagaan itu harus diperbaiki, termasuk juga diberikan penguatan, baik itu penguatan dalam konteks orang yang mau memonitoring. Yang kedua adalah sumber pendanaan, anggarannya itu harus diperkuat, gitu. Yang kemudian daerah-daerah yang peraturan-peraturan yang ada itu diperiksa kembali, dilaksanakan atau tidak. Kalau tidak, segera laksanakan. Dan kemudian relasi antara pusat dengan daerah ini juga harus diperbaiki. Jabodetabek ini kan banyak kendaraan bermotor. Ya. Kendaraan bermotor ini juga merupakan kontribusi terbesar berkaitan udara di Jabodetabek, ya, kontribusi dari emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, kita pahami juga di sekitar Jabodetabek ini kan merupakan beberapa kawasan-kawasan industri besar, di mana kita mengetahui bahwa emisi dari pabrik-pabrik itu juga akan berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara Jakarta, dan juga masih ada kegiatan-kegiatan konstruksi, kemudian juga pembakaran sampah secara terbuka. Dan mengingat saat ini kita memasuki musim kemarau, tantangan kita adalah kan sumber-sumber emisinya itu banyak ya. Ya, kalau kita lihat kendaraan bermotor itu jumlahnya cukup besar, kegiatan usaha ataupun industri-industri di wilayah Jabodetabek cukup besar, dan juga kegiatan-kegiatan masyarakat masih ada yang membakar ya, sampah mereka secara terbuka, termasuk kegiatan konstruksi. Nah, untuk itu kami saat ini terus-menerus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Lalu apakah masyarakat juga merasakan udara Jakarta yang kian buruk? Iya sih, ngerasa banget sih. Apalagi tuh kemarin data terakhir kita tuh jadi kota nomor 1 terburuk ya polusinya sedunia gitu. Yang jelas makin parah, benar. Karena kita lihat aja dari udaranya ini kurang penghijauan. Kerasa banget sih, apalagi kalau waktu pagi gini atau enggak pas pulang kerja gitu, rasanya kayak udara tuh sesek banget gitu buat bernafas gitu. Nah, Mas sebagai warga Jakarta nih, apa yang dilakukan untuk turut memperbaiki kualitas udara di Jakarta?
Yang pasti saya tiap hari ya berangkat kerja naik kendaraan umum karena untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke, kalau aku sih yang pertama banyakin naik transportasi umum ya. Kebetulan aku pengguna transportasi umum hampir setiap hari. Terus juga kalau untuk jarak-jarak yang masih bisa dijangkau jalan kaki, usahain jalan kaki. Terus juga pastinya nggak bakar sampah ya, karena itu kan polusinya banyak banget. Polusi udara Jakarta sebenarnya merupakan cerita lama yang belum tamat. Pemerintah perlu menegakkan peraturan tanpa tebang pilih, ini menjadi satu-satunya jalan. Jangan sampai warga Jakarta dipaksa untuk bernapas, bahkan bersahabat dengan polusi. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.